Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuriko Eviva Revani dengan NIM 2101721. Ingin mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Resiko Statistik Bahasa Minangkabau Dialek Padang dengan Dialek Pariaman dengan mata kuliah Linguistik Historik Komparatif dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Yusti SPD MHum. Dengan abstrak, bahasa merupakan alat komunikasi sehingga bahasa sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat terbantu menyampaikan gagasan, pikiran, ide kepada lawan tutur dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Hanafi tahun 2018 halaman 247, penelitian ini terangkat dari fakta bahwa Indonesia punya banyak berupa bahasa daerah di suatu yang jarang dimiliki negara lain. Bahasa daerah di Indonesia juga punya variasi dan dialek yang beragam. Dalam penelitian ini ada dua metode, yaitu kuantitatif buat menghitung persentase hubungan kekerabatan antar bahasa, dan kualitatif buat menjelaskan hasil kekerabatan antar bahasa. Pengumpulan datanya lewat observasi, nuntut objek, wawancara, perekaman, transkrip, sampai identifikasi data. Sumber data dari dua informan dengan bahan penelitian berupa 200 kosakata dasar Swades. Hasil dari penelitian leksikostatistik bahasa Minangkabau dialek Padang dan dialek Pariaman ternyata masih suatu keluarga dengan terikat kekerabatan sebesar 82,5%. Dengan kata kunci leksikostatistik dialek Padang Pariaman. Selanjutnya, pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia karena dengan bahasa manusia dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan bahasa manusia juga dapat menyampaikan ide. Menyatakan bahasa bersifat dinamis karena dalam bahasa terdapat perubahan suatu kata. Segala aktivitas kehidupan masyarakat akan lumpuh tidak ada bahasa. Di sini tampaklah peranan bahasa sangat menentukan bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Pada awalnya, perubahan bahasa yang dianggap sebagai variasi bahasa, pencampuran yang tumpah tindih, dan bahkan dianggap tidak dapat diamati. Perkembangan dan perubahan bahasa terus-menerus menjadi sehingga terdapat cabang ilmu bahasa yang mempelajari cabang ilmu bahasa, yaitu linguistik historis komparatif. Menurut Graf, linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam waktu tersebut. Tahun 1984 halaman 22. Menurut Verhard dalam Suhardi tahun 2013 halaman 25 menyatakan kajian linguistik historis komparatif ini dapat dikelompokkan ke dalam kajian linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Adapun dan persamaan bahasa yang menjadi ciri khas dari setiap daerah membuat penelitian tertarik meneliti tingkat hubungan kekerabatan antar kedua bahasa tersebut dengan metode leksikostatistik.
Selanjutnya, leksikostatistik merupakan teknik atau metode untuk mengetahui hubungan kekerabatan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Menurut Saryono tahun 2016 halaman 11, leksikostatistik adalah sebuah teknik yang berusaha menetapkan pengelompokan bahasa berdasarkan persentase persamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa yang lain, dan melakukan perhitungan secara statistik dalam pengelompokan bahasa yang terjadi cenderung mengutamakan penerompongan leksikon atau kata-kata. Menurut Fitrah dan Rafria tahun 2017 halaman 208, kedua pendapat dapat dikatakan bahwa leksikostatistik sebuah teknik berusaha menyelesaikan persoalan mengenai perubahan unsur bahasa dari sebab dan akibat terciptanya suatu hubungan dengan cara pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan penerompongan kata-kata atau leksikon dengan memperlihatkan persentase kekerabatan. Aspek bahasa yang cocok untuk disajikan sebagai studi perbandingan teknik leksikostatistik berupa kosakata dasar atau gloss. Indonesia yang merupakan juga kepulauan dari wilayah yang luas memiliki bahasa yang sangat menyimut, tercermin dari variasi bahasa yang dimiliki oleh masyarakat. Jumlah bahasa daerah di Indonesia menurut Sugono mencapai lebih dari 746 bahasa tahun 2020. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia ini menjadi bahasa sebagai negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Bahasa daerah berperan dalam memperkaya budaya negara dan menambah kosakata bahasa nasional. Salah satu bahasa yang ada di Indonesia ada bahasa Minang yang digunakan masyarakat yang mendiami Provinsi Sumatera Barat, kecuali ke Pulau Mentawai, bagian barat Provinsi Riau dan Negeri Sembilan dan Malaysia. Penelitian ini membahas tentang seberapa dekatnya hubungan kekerabatan antara bahasa Minangkabau dialek Padang dengan dialek Pariaman. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekerabatan kedua dialek tersebut. Teknik analisis data pakai metode leksikostatistik dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendata leksikon atau kata-kata yang berkerabat dengan dasar 200 kota Swades. Yang kedua, menganalisis kata-kata itu dan menentukan pasangan katanya mulai dari yang bentuknya sama, persis atau identik, pasangan yang punya kesamaan sunyi atau korespondensi fonemis, pasangan yang mirip berbunyi atau mirip secara fonetis, sampai pasangan kata yang berbeda satu fonem. Yang ketiga, kata-kata yang mirip ini disebut kognat. Nantinya jumlah kata kognat ini yang akan dipakai buat menentukan persentase kekerabatan antara kedua bahasa yang diteliti. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Gloss atau kosakata dasar yang dituturkan oleh informan Padang dan informan Pariaman sebanyak 200 kosakata dasar Swades tersebut akan dipasangkan menentukan mengetahui pasangan kata berkerabat dan pasangan tidak berkerabat. Berikut hasil tentuan dari secara keseluruhan pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekerabatan dengan teknik leksikostatistik bahasa Minangkabau dialek Padang dengan dialek Pariaman. 1. Pasangan berkerabatan. Berdasarkan tabel di atas terdapat pasangan berkerabat memiliki banyak indikator untuk menetapkan kata kerabat dalam sebuah pasangan kata. Menurut graf tahun 1996 halaman 128 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu
Pasangan identik adalah pasangan kata yang semua fonemnya atau bunyinya sama betul. Kata-kata yang identik di antara kedua bahasa itu dinyatakan sebagai kata kerab atau kognat. Selain itu, terdapat pasangan yang berkerabat dengan indikator lainnya, yaitu pasangan korespondensi fonemis, pasangan mirip secara fonetis, dan pasangan suatu fonem yang berbeda. Selanjutnya, pasangan korespondensi fonemis itu maksudnya pasangan kata dasar yang mengalami perubahan bunyi fonem atau secara teratur. Kalau perubahan bunyi antara dua bahasa terjadi secara konsisten dan berulang-ulang, berarti kedua bahasa itu bisa dibilang berkerabat. Pasangan yang mirip secara fonis yaitu pasangan kata yang bunyinya hampir sama dan dianggap sebagai variasi bunyi atau alvokat. Jadi kalau ada bisa dibuktikan kalau dua kata itu punya hubungan lewat perubahan bunyi yang teratur, tapi bunyinya mirip dan posisinya pengucapannya sama, tapi pasangan itu tetap dianggap berkerabat. Pasangan satu fonem berbeda yaitu kalau ada perbedaan suatu fonem karena pengaruh lingkungan bunyi sekitarnya. Tapi kalau di bahasa yang lain fonemnya tetap enggak berubah meskipun lingkungannya berbeda, maka kedua bahasa itu tetap bisa dibilang berkerabat. Analisis data bahasa Minangkabau dialek Padang dengan dialek Pariaman yang berisi 200 kosakata dasar Swades, ditemukan 152 data pasangan identik, 5 data pasangan korespondensi secara fonis, dengan 0 data pasangan mirip secara fonetis, dan 8 data pasangan suatu fonem berbeda. Berikut tabel data pasangan yang berkerabatan berdasarkan indikatornya. Perhitung tingkat kekerabatan dapat dilihat dari keterangan C persentase kata yang berkerabat, K jumlah leksikon atau kata yang berkerabat, N jumlah gloss yang diperbandingkan 200 kosakata dasar Swades, dapat dijumlahkan dari 165 dari jumlah leksikon kata yang berkerabat dibagi jumlah gloss yang perbandingan 200 kota Swades dikali 100 dapat hasilnya 82,5%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitung tingkat kekerabatan antara bahasa Minang dialek Padang dengan dialek Pariaman adalah 82,5%. Proses buat menghitung persentase kekerabatan ini dilakukan lewat beberapa tahapan. Pertama, ngumpul kosakata dasar Swades dari kedua dialek tersebut. Selain itu, kosakata dikelompokkan menjadi pasangan yang berkerabatan dan yang enggak yang berkerabatan. Langkah ini dilakukan supaya bisa diketahui nilai K jumlah kata yang berkerabat yang hasilnya 165 dan N jumlah total kosakata yaitu 200 gloss. Setelah datanya terkumpul, jumlah pasang berkerabat dibagi dengan jumlah total gloss lalu dihitung pakai rumus persentase kekerabatan. Dari suatu keluarlah hasil yaitu 82,5%. Selanjutnya yang keempat, pengelompokan tingkat kekerabatan. Dari hasil penghitung persentase kekerabatan dalam penelitian ini dapat didapatkan angka 82,5%. Tingkat atau level kelompok bahasa bisa ditentukan dari persentase kata kerabat atau kognat yang ada di antara bahasa-bahasa yang dibandingkan. Perbandingan level kelompok dan penamaannya
para ahli leksikostatistik dalam linguistik historis komparatif mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Crowley tahun 1987 halaman 192, hasil perhitung persentase kognat itu nantinya akan dicocokkan dengan kategori kekerabatan bahasa yang ada di tabel berikut. Dapat dilihat dalam tabel level kelompok dialek dari suatu bahasa, persentase kognatnya 81 sampai 100%. Bahasa dari suatu keluarga yaitu 36% sampai 81%. Keluarga famili dari suatu stok 12% sampai 36%. Stok dari mikrofilum 4% sampai 12%. Mikrofilum dari mesofilum 1% sampai 4%. Mesofilum dari makrofilum 0% sampai 1%. Berdasarkan hasil dari tabel tersebut, hubungan tingkat kekerabatan bahasa Minangkabau dialek Padang dengan dialek Pariaman dikelompokkan ke dalam tabel kelompok bahasa dari suatu keluarga atau famili. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian yang berjudul Leksikostatistik Bahasa Minangkabau Dialek Padang dengan Dialek Pariaman menghasilkan kesimpulan bahwa dari 200 kosakata Swades ditemukan 165 pasang kata identik, 5 pasangan korespondensi fonemis, 0 pasangan mirip secara fonetis, 8 pasangan satu fonem berbeda, dan 35 pasangan tidak berkerabatan. Dari hasil perhitungan leksikostatistik ini, tingkat kerabatan antara bahasa Minangkabau dialek Padang dengan dialek Pariaman masuk ke dalam level kelompok bahasa satu keluarga atau famili dengan persentase kekerabatan sebesar 82,5%. Hanya itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.